apa kehendak-kehendak kita, langsung bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Karena tidak ada jarak. Jadi komunikator yang baik itu karena memang sudah lebih bisa bersama-sama ya, dengan masyarakatnya. Kalau tidak kan susah, ada gap ya, harus jembatani. Oleh karena itulah kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian di sini sangat membanggakan saya. Saya tidak kira waktu itu nanti kita mau ketemu ya. Alhamdulillah cukup baik ya, cukup bagus ya. Kira itu. Jadi secara resmilah saya mohon bantuan kawan-kawan ini bagaimana supaya tersosialisasi lebih baik lagi, lebih luas lagi, bahwa kita calon gubernur ya tentu perjuangan kita untuk menjadi gubernur. Kenapa harus kita menginginkan suatu jabatan gubernur itu? Tentu karena memikirkan amanahnya, bagaimana gubernur itu bisa berbuat banyak di dalam kerangka memajukan masyarakat, memajukan ekonomi, memajukan budaya dan lain sebagainya. Karena mengambil decision, mengambil kebijakan-kebijakan pada tingkat provinsi. Memang itu tadi, seperti tadi saya pikir apakah ada proyek pusat untuk Kuala Namu, terus apa antisipasi pemerintah daerah untuk memberi dukungan atau memberi manfaat Kuala Namu itu bagi rakyat? Salah contoh, saya itu tadi tidak ada konsepnya. Yang saya bilang tadi, kenapa bukan dari Tembung sana dibuka lebih lebar jalan itu terus ke Kuala Namu? Kalau itu konsep yang dipikirkan mengantisipasi ini akan terjadi perubahan, maka rakyat kita di sekitar itu kan akan mendapat manfaat yang besar. Bisa orang berjualan, bisa hotel, bisa rumah makan, rumah apa saja, sebagai suatu pendukung kehidupan ekonomi. Kenapa tidak ada? Tidak ada rencana Pemda itu. Yang ada rencana pemerintah pusat. Kan gimana kita ini? Kan begitu. Saya berpikir, makanya selama ini juga kita Sumatera Utara ini terbelakang. Dilihat kemajuan dari yang lain. Maju juga kita, cuman lambat majunya dibanding orang lain. Kenapa? Karena tidak memang punya konsep bagaimana sih Sumatera Utara ini mau dibuat. Apa yang harus kita lakukan? Saya katakan, makanya saya itu billboard jalan lintas Sumatera made in Belanda. Jalan Belanda. Jalan Belanda. Ini kan jalan Belanda, Pak. Belanda punya. Itu jalan untuk menghubungkan kebun-kebun Belanda. Kan begitu. Kalau kata Pak Nuli dalam rangka penguasaan wilayahnya kan. Jadi belum kepada kepentingan rakyatnya sebetulnya, pemukiman-pemukiman kita seperti tadi itu. Harusnya bukan dong dari jalan Serdang, jalan Yamin sana, bukan lebar, terus ke sana. Ya. Sehingga ke Sentis, ke Sampali, kan ada berdampak dia. Tapi ya nggak ada. Dan saya berkunjung ke sana, kita tanya Pemda, untuk tol saja pun masih belum apa. Ada membangun jalan, pembebasan tanahnya belum beres. Masa urusan begitu? Tak di mana beres kan begitu? Ini kan harus berarti tidak ada niat untuk memajukan. Hanya mikirkan bagaimana hutang hati anggaran, aduh susah lah kalau sudah bicara begitu ya. Sebetulnya kan harus ada niatnya dulu tuh, keinginan politiknya dulu. Itu
itu baru bisa jalan. Kok begitu? Harusnya justru investasi yang besar itu memberi ruang yang sangat besar kepada rakyat. Kalau tol saja, itu orang sini mau lintas cepat ke sana, ya kan? Tapi kalau jalan biasa memberi dampak ekonomi bagi sekitarnya, kan begitu. Ini sebetulnya. Walaupun tetap tol dibangun bagi orang-orang yang mau itu, tapi ini juga harus. Tapi ada konsepnya, ada keinginannya, ada pemikirannya di dalam rangka masyarakat. Udah, mirip Belanda, jadi makanya jalan lama saja. Bikin kayak jalan di pesisir ini. Antar kampung-kampung kita di sana itu sampai ke Kuala Tanjung sana, tembuskan ke Asahan sana. Kan di pinggir laut itu kan nggak ada kita. Padahal di situ masyarakat kita banyak. Bagaimana nelayan bisa maju? Bagaimana petani bisa jual komoditasnya? Lalu pemerintah itu tidak. Itu salah satu infrastruktur itu. Saya berpikir, saya sering ke Batang Pulis deh. Kayak besar nanti. Saya juga belum tahu sejauh mana sudah itu deh. Jadi itulah persoalan kita sebetulnya, bagaimana Sumatera Utara ini secara paling maju. Kita punya modal besar, letak geostrategis. Timur kita berbatasan dengan Selat Melaka, di barat sampai Indonesia. Tadi India. Itu aja bisa kita manfaatkan. Malaysia bisa dia manfaatkan betul dalam komunitas internasional itu. Jadi Pak, kalau umpamanya nih Bapak dalam verifikasi Partai Golkar, umpamanya Pak ceritanya kalah lah, apa mau tetap nyalon terus ini Pak? Dari entah independen gitu? Ya, itulah yang kita pikirkan ini, karena juga ada di Golkar itu ketentuan kita harus dukung calon Golkar. Ini juga harus kita pikirkan, berarti kalau itu kita harus all out, maju terus kan begitu, ya. Cara saya yang kita tahu, Bapak pernah nyalon gubernur ya kan? Iya. Waktu ya walaupun kalah dari Rizaludin waktu itu. Oh iya, waktu DPR. Ya, tapi kan punya misalnya modal dasar itu. Iya. Kalau Bapak kalah di bolak-balik kalah di partai Bapak ya. Iya. Kalah di partai terus kan ya. Kalau Bapak mau jadi gubernur, nah, independen kan bisa ada peluang kan gitu. Iya. Apa salahnya nggak independen kan? Kalau memang Bapak memang istilahnya mau mensejahterakan rakyat Sumatera Utara ya. Kalau memang itu sudah tekad kita, saya pun tambah semangat, kan begitu, ya kan? Kalau kawan-kawan memberi dukungan moral sedemikian rupa, ya kan? Apalagi seperti ini, memang terpikir oleh saya untuk independen itu, ya. Dan memang ketika tahun 2008 kita kan tidak dapat perahu. Sudah demikian aktivitas yang kita lakukan, dukungan yang sangat luas, tapi partai rupanya tidak memberikan. Ya. Dan saat itu tidak ada independen. Padahal kita sudah kumpul KTP itu tahun 2008. KTP kita kumpulkan mengantisipasi itu, dan partai juga supaya tahu bahwa dukungan kita itu begitu besar. Betul-betul itu kita sistematisir, kita bikin mapnya, itulah yang dulu kita bawa ke partai-partai itu. Bagus sekali ya pertanyaannya ini, bagaimana kalau kita independen saja kalau tidak ada kesempatan partai itu, saya jadi semangat ini. Karena kayak kemauan Bapak untuk saya baca itu kemauan Bapak untuk bangun Sumatera Utara itu sudah jauh-jauh menantang Rizaludin yang notabene waktu itu kekuasaan tentara masih kental kan Pak. Nah, Bapak berani kan gitu. Apalagi ini masa nggak berani kan.
Udah ada Orang wani ya. Orang wani. Karena ada peluang lain dari partai Pak ya. Ya. Kira ini terima kasih nih apa ya untuk memberi masukan itu dan pemikiran itu ya, supaya bisa kita wujudkan apa yang kita impikan dan apa yang memang menjadi kemauan dari masyarakat kita kan. Sumatera Utara ini potensial, manusia SDM-nya macam-macam. Kekuatan kita kan karena beragam-ragam, jadi tidak satu pola apanya. Sehingga dinamisasinya tinggi karena nggak satu. Kalau masyarakat yang satu budaya satu memang rada itu, tapi ini kan kita beragam-ragam ya. Jadi justru di situ kekuatan kita. Tadi geostrategis dari segi budaya, sumber daya alam kita. Ini lampu kita, listrik kita ini kan. Nggak bosan kita mati lampu ini. Tapi apa yang dilakukan sebetulnya? Saya dapat cerita dari Marahalim. Dia yang bangun PLTU Secanang itu tahun 70-an. Setelah itu tidak ada lagi. Harusnya kan ada lagi perkiraan 10 tahun ke depannya. Sudah harus butuh penambahan. Ditambah lagi dong. Penduduknya bertambah penduduknya, ekonominya bertumbuh, kebutuhan listriknya bertambah, kan begitu. Sudah. Sampai air juga begitu. Nah ini memang jasa-jasa beliau yang lama ya. Memikirkan ke depan, tapi belakangan kita kan tidak pernah membuat suatu investasi pemerintah terhadap termasuk irigasi. Negara agraris. Kita ini Sumatera Utara bersurplus. Siantar tuh, si Maluku, mana? Banyak. Inilah memang keadaannya. Jadi harus ada konsepsi, harus ada keberanian untuk bertindak. Tidak ya, susah. Karena masih semua lah, petani kita, kebun kita, seperti masalah tanah kita. Kan jadi ribut terus. Kenapa? Karena ketidakpastian. Rakyat ini patuhnya rakyat di semua ini kepada hukum. Tapi jelas. Kalau tidak, jelas dia ada kurang, dia diambil ya. Kan begitu. Karena ini tanah negara, jadi